Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Tenten Kakume. Jadi ya di episode kemarin bener-bener nanggung banget karena si adiknya yaitu si Algard ini bener-bener sudah mulai menginvasi wilayah kerajaannya gitu. Karena memang itu dia benar-benar ingin mengincar kristal kristal kekuatan yang ada di Tilti ada di Laini gitu kan, dan itu berhasil diambil gitu kan dan ditancapkan ke tubuhnya. Nah makanya di sini Anis langsung bergerak dan sudah tahu kalau misalkan ada hal yang aneh gitu kan di kastilnya, dan disitulah pertarungan gitu antara adik kakak gitu kan, antara Algard versus Anis gitu. Dan kira-kira siapa yang menang akan ditentukan jawabannya di episode kali ini. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 9 dari Denten Kakume. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 9 dari Denten Kakume. Let's go. Ya, ini akan menjadi sebuah pertarungan ya, semoga alot ya, biar seru gitu. Jadi makanya gue pengen tahu aja sih apa yang bakal terjadi atau terjadi di episode 9 kali ini gitu. Let's go. Oh, klasik. Ya, klasik. Memperlihatkan masa kecilnya mereka gitu kan. Gue yakin pasti uh, di masa lalu tuh atau di waktu kecil tuh Algar tuh anak baik gitu. Biasanya kalau mereka balik ke flashback itu ya kayak apa ya, kita kita tuh kayak diyakinin kalau Algar tuh orang baik loh gitu loh. Algar tuh orang baik. Jadi makanya kan di sini sangat emosional banget kan terjadi pertarungan antara mereka berdua gitu kan, sibling gitu kan. Gila, demik banget. Pokoknya Anis Anis Lodi itu demik banget. Dan nggak ada opening ya, nggak ada opening. Ini ceritanya pasti bakal padat banget sih. Hmm. Dan lu suka, ya kali lu suka sesuatu aku kan, lu suka sama saudara gitu. Apa home sweet apa sih, Alabama, iya sweet home Alabama. Kan. Hmm. Hmm. Oke, gue pikir bakal flashback panjang gitu kan, atau mungkin cuma selingan aja gitu. Oke, diawali dengan water cutter, bukan masalah bagi Anis, dan kita lihat apa yang bakal dikeluarkan oleh Anis. Oh, oke, langsung Waterland juga nggak mempan ya kan. Hmm, nice strategi. Oke, set ngeri banget. Gue baru dengar ada jurus water hammer gitu. Hmm. Oh my god. Oh iya kan dia vampir ya. Oh iya bener sih. Oh iya dia vampir ya. Iya sih bener sih. Kalau dia nggak pakai kekuatan kristal, pasti pasti udah ini, udah buntung. Mhm. Oh. Hmm. Dia langsung tahu kelemahannya gitu. Kayak apa lagi nih? Oke, kan jurus yang sama. Iya. Kan versi hujannya, iya. Oke. Anies keluarin mode naganya.
Uh, uh, bukan sebuah halangan dan seperti salju nih. Gila sih. Ini alot sih, ini alot banget sih. Ini alot banget. Siapa juga yang sesat. Hmm. Ini ambisinya Anis itu benar-benar kuat gitu. TKT tuh kuat banget. Kalau gue pengen eh, percaya tuh sihir tuh ada. Gue bisa bisa ngunain sihir gitu kan. Enggak. Lebih ke idealisnya Anis aja sebenarnya. Walaupun orang akan menganggapnya arogan gitu. Kita lihat. Kita lihat. Harus teriak dulu ya, harus teriak dulu ya. Oh kaget gue pikir ternyata Yupi yang. Nah kali ini udah bener-bener. Ya soal soal Algar. Iya soal Algar. Gila udah. Oh, oh, oke. Oh my god. Ya ini oh my god. Yuhu, yuhu. Ini darah loh, ini darah loh ya. Ini darah loh ya. Ya memang oh bentuk kristal lagi ya. Oh, oh, oh jadi satu. Oke, gua sampai iya makanya apa yang di percuma, percuma. Iya percuma. Jadi apa yang dirasakan Algard ya dirasakan si Tilty juga, si Laini juga gitu. Oh, patah, Cok. Patah, Cok. Oh, anjir seneng deh. Oke.
Pecah juga cowok. Hmm. Uh, masih belum. Masih belum. Vampire itu memang kelemahannya tuh ketika kita serang terus itu eh, dan sampai nggak bisa regen, mati gitu. Em iya, emang harus diserang terus. Oh, inget kah? Inget flashback kah? Flashback kah? Oh, flashback kah? Oh my god. Oh my god. Oh, tidak. Aduh, si Yuffie ngentiin dong. Itu sekali serang bisa mati tuh. Salah. Kayaknya Asgard nggak bakal denger sih. Tetap tetap nyerang, tetap nyerang sih. Kayaknya tetap nyerang sih. Oh, oke. Sekarang mulai ngelindur deh. Udah mulai ngigo deh. Kan. Emang emang dari kecil ini ya. Dari kecil tuh emang iya. Kakaknya tuh sayang banget sama adiknya. Mm-mm. Itu normal sih menurut gua sih. Jadi maksud gua perkara dia laki perempuan biasanya adik itu memang begitu gitu. Ya kan? Wajar kalau adiknya ini merasa beban, ngerepotin ya kan, makanya kan akhirnya udah biar kakak aja yang lakuin gitu. Hmm, nggak mau gak? Hmm, karena aku nggak ini, itulah yang jadi permasalahannya. Mm-mm.
Mulai deh nyalain diri sendiri. Komen. Hmm, Apakah happy ending kah? Agar jadi mati dan iya kayaknya sih seperti itu. Oh, ditahan. Ya, itu itu punishment sih. Mm-mm. Ya, deserve it. Tapi deserve it. Sebenarnya ada yang bakal gue kasih tahu nanti di ending. Dan ini menjadi menurut gua kayak deja vu nanti. Ayo gimana lu sebagai bapak ya kan? Iya gue bilang deh. Algar. Hmm. Tuh dengerin, dengerin, tuh dengerin tuh. Anak kalau udah bikin dosa, bikin 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 masalah, seorang ibu ngomong gitu dan orang tua ngomong gitu ngerasa gagal sebagai orang tua gitu. Itu yang kalian rasain nanti ketika jadi orang tua gitu. Karena ibunya udah baik gitu kan sama anaknya. Dan dosa-dosanya anak itu pasti bakal orang tua yang nanggung gitu. Kadang ngerasa gagal dan sebagainya, ya gitulah. Makanya gue bilang gue nggak tahu aja gitu ke teman-teman yang orang tuanya masih ada gitu kan. Pasti saling perpisahan. Iya, iya, di Javu tempatnya di sini juga gitu. hmm. Akhirnya saling menyalahkan, nggak ada yang bener. hmm. Makanya dengan begini ya gue nggak bisa nyalain Algard. Algard udah ngelakuin apa yang dia percaya dan dia menyelamatkan reputasi kakaknya gitu. Secara tidak sadar. Walaupun ada yang tidak sadar, menurut gua ini sudah dilakukan gitu kan untuk ya karena sayang kakaknya gitu. Emosional sih. Oh,
Oke. Oke. Dua orang yang tersakiti nih. Apa yang mau disampaikan ke Algar nih? Gue. Sekarang punya mata yang sama ya. Sweet banget sih. Jelas. Hmm, jelas. Tapi tenang. Yuvi udah punya Anis. Tenang. 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 Hmm. Holy shit. It's fucking holy shit. Kan. Hmm. Jadi pengen nampar gitu kan, mukul. Oh, sweet. Sweet banget. Kita jalan berbeda ya jika aku menghadapi langsung. Sekarang udah Danis yang benar-benar jadi cahaya buat dia gitu. Cahaya buat Yupiku tersayang. Hmm. Kan gue bilang mereka tuh cocok sebenarnya jadi pasangan. Cuman hmm, ya sih, ya Elia mentalnya kena juga. Oh, Anis. Tapi sampaikan ya. Ya, fix ya Algar diasingkan dan menjadi sebuah punishment yang layak sih untuk dapetin. Walaupun bisa dihukum mati seharusnya sih. Hmm. Ya normal, 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 normal. Lu ngarapin gini kan? Normal, nggak mungkin. Normal masih aman. Ya, this fucking sweet episode. Dan bener gue kali ini suka banget dengan apa ya? Sebenarnya nggak yang berlebihan, maksudnya nggak yang gini. Mungkin pendapat lu sama pendapat gue beda gitu. Menurut gue pendapat gue tentang episode ini tuh seperti kayak balance gitu. Jadi mereka membawa flashback kan itu normal, maksudnya itu klasik lah gitu, membawa flashback agar kita tahu bahwa ternyata kebenaran itu seperti ini gitu. Jadi memang dikit dari kecil Anis dan Algar itu memang adalah saudara yang akur gitu sebenarnya kan, jadi nggak yang berantem atau gimana gitu.
Tapi pun pada akhirnya ketika Anis dituduh karena mencoba untuk membunuh si Algard ya kan, dan akhirnya dia membuang tahta warisnya gitu, jadi nggak mau dianggap sebagai raja dan menyerahkan tahta tersebut ke Al gitu kan, dan Al nggak nerima gitu. Al sebenarnya tidak mau kalau harus terima itu, karena memang gitu, orang Anis nggak bersalah kok, maksudnya Anis nggak bersalah gitu kan sebagai orang yang dituduh itu gitu. Makanya kan akhirnya Al tetap secara tidak sadar diberikan sesuatu ke penonton gitu, kalau ya itu, jadi akhirnya dia punya apa namanya sebuah tujuannya sendiri gitu kan, untuk meyakinkan ke orang-orang kalau Anis nggak salah gitu. Makanya kan akhirnya kan yang kita lihat tuh seperti itu gitu. Jadi akhirnya si Algard ini seolah-olah menjadi seorang villain yang memang ingin menyelamatkan jati dirinya atau menyelamatkan reputasinya kakaknya gitu. Dan makanya kan di sini kan akhirnya kan Algard yang bersalah jadi kan Algard yang harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan reputasi kakaknya gitu. Jadi ini bener-bener apa ya, berputar gitu. Jadi bener-bener ya gue nggak bisa bilang ironi sih, maksudnya dalam artian ini jadi kayak saling apa ya, kayak saling berestafet gitu loh. Jadi anggapannya gini, jadi karena kakaknya adiknya ini sudah, si Algard ini sudah menyelamatkan reputasi kakaknya, nah sekarang gantian kakaknya ini menyelamatkan reputasinya Yuppie gitu kan. Jadi makanya ini ya lucu aja gitu, jadi kayak mereka saling berkesinambungan agar mereka bisa melakukan apa yang menurut mereka terbaik gitu. Makanya kan akhirnya ya itu Algard jadi jahat ya kan, atau meyakinkan kakaknya kalau kakaknya sebenarnya tidak bersalah gitu kan. Makanya kan akhirnya Algard melakukan itu dengan usahanya dia gitu kan, untuk apa namanya nyuri kristal dari Laini ya kan, terus dia berperilaku ya apa yang dia mau gitu kan. Jadi memang caranya yang salah sebenarnya sih yang dilakukan Algard gitu kan, tapi secara nggak langsung juga Algard menyelamatkan reputasi kakaknya gitu. Itu menurut gua episode ini bagus gitu, jadi balance man. Jadi menurut gua mungkin ada orang-orang yang mungkin anggap ini cuma ngobrol doang, ini cuma kayak ngasih sebuah sesuatu yang jatuhnya kayak flashback terus actionnya dikit gitu. Kalau menurut gue ini balance sih, jadi actionnya 50, banyak apa namanya khotbah no jutsu ini 50 gitu. Jadi nggak bilang khotbah juga, maksudnya kayak apa ya pokoknya non actionnya 50 gitu. Jadi kita kayak dikasih tahu kalau ternyata kebenaran seperti ini gitu, yang akhirnya kita jadi tercerahkan. Jadi akhirnya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya dengan Algard, tapi kita juga tidak bisa baik ke Algard juga gitu. Jadi ya kita jatuhnya ya setengah-setengah aja gitu. Gue benci dia tapi gue juga respect sama dia gitu sebagai penonton gitu kan, untuk melihat Algard tuh tetornya seperti itu gitu. Berarti better menurut gue di musim ini Algard gue coret dari badut, karena bener-bener yang ngebadut itu sekarang Jonas gitu. Jonas dari Sugar Hyper Fairy Tail ya, jadi makanya Jonas bener-bener udah the real badut menurut gue di musim ini. Dan nunjukin kalau Algard ya itu respect gitu dengan Anis kan, dan akhirnya ya jatuhnya happy ending bener-bener, yang akhirnya si Algard diasingkan. Dan gue cukup apa namanya kaget sih untuk melihat ada beberapa momen yang mungkin menurut gue sih belum biasa gue lihat gitu kan, tapi ini menarik gitu untuk diikutin gitu kan. Nah tadi juga ada hal yang memang terjadi gitu kan, yaitu tentang ibunya yang ngerasa nyesel gitu kan, kalau misalkan apa namanya sudah nggak bisa ngedidik Algard. Ya itu maksudnya, itu gue ngasih tau aja ke kalian gitu, kalau misalkan sebagai anak gitu kan yang masih punya orang tua gitu kan, lengkap lagi kan. Jadi ngasih tahu aja sih kalau misalkan apapun yang kalian lakukan, dosa kalian, masalah kalian, itu orang tua pasti akan berpikir seperti itu gitu kan, ngerasa gagal, ngerasa nggak bisa, ngerasa nggak sayang sama anaknya gitu ya kan. Jadi makanya kan akhirnya
itulah nanti yang bakal dirasain oleh kalian ketika kalian jadi orang tua gitu, melihat anaknya yang punya masalah, ngelihat anaknya yang nggak punya apa, nggak bisa ngejaga dirinya gitu kan. Ya seperti itu. Jadi banyak nilai hidup yang benar-benar dijelasin di episode ini, dan gue suka ya. Gue pribadi gue kasih 10 sih untuk episode ini, karena benar-benar no celah, nggak ada yang perlu dicari kejelek-kejelekannya, nggak ada. Kalau lu melihat tadi ada gini ya kan, antara antara si Laini dengan si Ilya tuh normal, karena kan memang kan si dia kan butuh darah gitu kan, si Laini kan butuh darah kan, normal menurut gua. Terus tadi si Yupi nginin si Anis, normal menurut gua, karena kan anggapannya kan orang dekat gitu kan, normal menurut gua. Jadi nggak ada yang perlu dicari celahnya lah. Mungkin kalau misalkan orang yang nggak suka dengan anime ini pasti bakal cari celahnya gitu kalau misalkan anime ini begitu gitu kan, tapi menurut gua aman, jadi nggak ada yang perlu dibahas juga, dan nggak ada yang jelek di episode ini. Benar-benar gua suka banget ya, itu sih. Dan yang pasti jangan lupa subscribe ya di sebentar, kira anime winter, anime winter, enggak, anime spring apa yang harus gue bahas, karena terakhir musim spring, jadi gue bakal bahas untuk anime spring. Semoga secepatnya sih, biar gue juga tenang gitu kan dalam menentukan kira-kira gue bakal reaction apa di musim spring. Dan yang pasti jangan lupa like, suka, kalau tinggal di search aja, notifikasinya agar lu tidak dari gue. Dan sampai bertemu lagi di reaction lebih lanjutnya.